Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPS 1. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa di dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di pertemuan ke-6. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Tidak lupa rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini ya paling tidak kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan pembelajaran. Di anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya tidak lupa dan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan anak-anakku mengenai protokol kesehatan yang mungkin sebagian orang sudah mulai abai dengan itu, dengan alasan mereka sudah divaksin atau mungkin mereka sudah merasa sehat atau mereka sudah merasa pernah sakit sehingga kebal. Terkait penggunaan, ya ini penggunaan masker, ya saya di sekolah sehingga saya tetap menggunakan masker dan pada waktu saya bicara saya lepas. Ya perlu anak-anakku ketahui mengenai masker sudah berkembang dan tidak lagi masker-masker yang sembarangan seperti yang ada di jalan-jalan yang dulu ramai dengan istilah masker scuba. Ya, masker scuba itu justru tingkat keamanannya itu sangat rendah. Jadi masker scuba itu bahkan bisa 0 sampai 5% saja melindungi diri kita terhadap paparan virus. Ya, di sini bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi kita bagaimana kita memilih alat pelindung, ya. Ini adalah fashion use, ya, masker yang digunakan untuk kepentingan fashion saja. Jadi tingkat proteksinya itu mungkin ya 5 sampai 0 bahkan, ya. Kemudian ada cloth mask, ya, cloth mask, ya. Ini tingkat proteksinya juga 0. Kemudian ada activated carbon, ya. Ini juga 50%, 10 sampai 50%. Yang bagus itu adalah surgical mask. Surgical mask itu adalah masker yang sudah memiliki standar bedah, ya, yang digunakan di dalam bedah itu tingkat proteksinya bisa 95%. Yang bagus itu KN95, ini yang saya pakai ini KN95. KN95 itu tingkat proteksinya bisa sampai 95, bahkan perlindungan terhadap bakteri dan debunya itu bisa mencapai 100%. Memang agak mahal sedikit tapi merasa nyaman. Ada yang KN ini merupakan sebuah kode 95 tingkat proteksinya. Kami mengingatkan. Yang kedua terkait hand sanitizer dan cuci tangan. Saya mau tanya yang hadir di sini, mungkin Sela, kamu lebih memilih hand sanitizer atau cuci tangan, Sela? Kalau disuruh milih. Kalau saya lebih mending cuci tangan, Pak. Cuci tangan. Kalau Aditya? Aditya, halo. Coba kameranya di-on-kan biar kelihatan. Ya, kameranya di-on-kan semua biar kelihatan. Ya, ben sing raatus biar kelihatan. Ya, Gilang, Prabu, Cinta. Ya, Cinta, Dina, Puan. Yep. Lebih milih mana? Cuci tangan atau hand sanitizer? Cuci tangan. Cuci tangan. Sekarang saya mau tanya ke Prabu. Prabu,
ada kalanya kita harus cuci tangan dan ada kalanya kita cukup dengan hand sanitizer. Dalam kondisi yang bagaimana kita menggunakan cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer? Mungkin hand sanitizer digunakan kalau emang terdesak, kalau nggak ada air atau sabun. Oh iya. Fania, gimana pendapatnya? Ada? Fania? Ya Pak, hand sanitizer menurut saya lebih praktis juga kalau misalnya bepergian gitu Pak, dibawa kemana-mana juga. Ya, sebetulnya pilihan ini sebetulnya memiliki apa tuh efektivitas tersendiri. Jadi di dalam sabun itu ada surfaktan yang bisa membunuh virus atau material virus. Termasuk di hand sanitizer juga ada alkohol yang bisa membunuh virus. Tetapi dalam kondisi tertentu kita harus pakai cuci tangan dan cukup dengan hand sanitizer. Seperti halnya pada waktu tangan kita di dalam keadaannya kotor banget. Jadi kalau keadaannya kotor, seandainya kita baru mungkin bercocok tanam, memegang tanah, ya tidak mungkin kita langsung hand sanitizer. Atau kita mungkin memegang sesuatu benda liquid yang mungkin menyebabkan licin dan sebagainya, kita tidak mungkin menggunakan hand sanitizer. Oleh karenanya dalam kondisi yang kotor, kita harus pastikan tangan kita bersih. Dalam keadaan bersih, kalau kita beraktivitas, mungkin hanya cukup memegang meja, memegang handle pintu, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Sebetulnya efektivitasnya sama. Saya mengingatkan dalam perspektif sejarah anak-anakku. Jadi pada tahun 1918 bahwa Indonesia itu pernah mengalami sebuah pandemi yang hampir sama, bahkan lebih ngeri. Jadi bahkan lebih ngeri. Kenapa lebih ngeri? Dikatakan pandemi pada waktu itu namanya adalah pandemi flu Spanyol. Jadi pandemi flu Spanyol itu mewabah di seluruh dunia, bahkan di Indonesia zaman Hindia Belanda pada tahun 1918. Bahkan kenapa? Karena di dalam data statistiknya membunuh 13,3% penduduk Jawa, ya. 13,3%. Bayangkan, katakanlah ada 100 juta ya penduduk itu meninggal karena virus, itu ada 13 juta sendiri. Itu kan ngeri luar biasa. Terlebih kondisi kesehatan yang fasilitas kesehatan yang belum memadai. Sebetulnya treatmentnya sama ya, treatmentnya sama. Di dalam foto ini ya kalian bisa melihat bahwa treatment tahun 1 abad yang lalu pun ya, masker menjadi salah satu treatment untuk mencegah bagaimana virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi flu Spanyol itu luar biasa. Kalau sekarang masih dalam ratusan ribu ya, sekitar 300.000, tetapi itu ya memang perlu kita antisipasi. Ini mengenai vaksinasi yang kemarin ya, vaksinasi kemarin kan kita sudah vaksinasi kedua, itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan herd community, herd immunity. Herd immunity itu adalah kekebalan yang sifatnya komunitas ya. Komunitas itu bersifatnya jamak. Di dalam sebuah lingkungan atau sebuah negara, kalau sudah mencapai herd immunity atau kekebalan yang sifatnya menyeluruh ya, itu akan secara berangsur virus itu akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Dia nyerang ke sana, nyerang ke sana, nyerang ke sana, itu sudah pada kebal sehingga virusnya menjadi cenderung melemah. Walaupun ini terlambat ya, tahun 1920 virusnya itu sudah mulai melandai dengan sendirinya. Sebetulnya dengan sendirinya mungkin ada suatu kondisi yang menyebabkan melandai dengan sendirinya, tapi kan kita tidak mungkin istilahnya jaga ke virus COVID-19 itu akan melandai dengan sendirinya. Harus ada upaya.
Jadi keadaan seperti vaksinasi itu sudah menjadi lazim 1 abad yang lalu, walaupun yang divaksin itu tentu ya orang-orang yang memiliki strata yang lebih tinggi. Ya kondisinya lebih kondisinya juga ngeri juga. Mereka sudah over bednya ya, orang sakit ya. Kebetulan saya merasakan bagaimana kenanya COVID. Saya pernah kena COVID dan positif, dan alhamdulillah hanya 3 hari. Namun istri saya masuk ke rumah sakit, dan kalau bisa, dan saya yakin mungkin ada, kalau bisa ya jangan sampailah dalam kondisi seperti ini masuk rumah sakit, karena luar biasa melelahkan dan menguras energi. Ini adalah sebuah kondisi suasana di Hindia Belanda tahun ini 1918 yang benar ya, pada masa flu Spanyol. Ini kalau kalian lihat ya, bangsal yang dipenuhi dengan orang-orang yang sakit. Itu sebagai review bahwa kita akan selalu waspada, dan vaksin itu merupakan salah satu cara untuk menciptakan herd immunity. Kita ke pokok bahasan para siswa. Seperti yang ada di background layar saya, itu ada tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh yang berperan di dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa. Jadi kita awali pembahasan kita dari peta konsep ya, dari peta konsep. Itu diawali dari bab 1 yang sudah kita lalui ya, yaitu ancaman terhadap negara. Jadi ancaman terhadap negara, kemudian upaya mempertahankan keutuhan. Jadi ancaman terhadap negara ini sudah kita lalui pada bab 1, di mana ancaman terhadap negara atau disintegrasi itu dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3 penyebab ya. Coba saya akan menanyakan kepada Muhammad Fadil Ansori, di-on-kan videonya, dijawab 3 itu apa saja Fadil. Silahkan Fadil. Halo Fadil. Kalau saya panggil tidak nyimak, berarti saya coret di dalam daftar saya. Fadil? Ya Pak, ya Pak. Ya, silahkan dijawab. 3 itu, di-on-kan videonya. 3 itu Ya. apa saja yang kemarin dibuat peta konsepnya. Pada pertemuan pertama itu. Yang pertama karena apa, Yusuf? Yusuf? Jadi pemberontakan itu disebabkan karena 3 sebab. Yang pertama adalah, Karisa, masuk enggak Karisa? Masuk, Pak. Ya, yang pertama apa Karisa? Nah, kesuwen. Halo Laura. Yang pertama apa Laura? Yang pertama itu Pak, perbedaan ideologi. Ya, betul sekali. Perbedaan ideologi. Ya. Yang kedua, Cinta Aulia. Disintegrasi kepentingan, Pak. Ya, karena konflik kepentingan. Ya, konflik kepentingan. Yang ketiga, ya, Yusuf. Ramadan. Septia. Gracela. Satu lagi Gracela. Sistem pemerintahan, Pak. Iya, sistem pemerintahan. Kemarin kita sudah membahas, dibuat sebuah peta konsep bahwa di dalam upaya disintegrasi terkait sama ideologi ada
dua pemberontakan, ya, kemudian dipecah menjadi dua lagi. Yang pertama adalah PKI dan DITII. PKI ada dua, yaitu PKI 48 dan 65. Itu berarti masuknya di sini. Kemudian DITII ada 5, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Kemudian PRRI dan Permesta untuk yang konflik kepentingan. Nah, di dalam upaya menegakkan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tentu ada upaya mempertahankan keutuhan. Ya, dengan cara-cara apa? Dengan mengirimkan sebuah operasi-operasi militer, operasi Pagar Betis, 17 Agustus, Benteng Rider, dan kemudian di situ ada peran tokoh. Ya, ada peran tokoh. Nah, siapa saja tokoh-tokohnya? Ya, tentu banyak tokoh-tokoh nasional yang terkait di dalam proses penyelesaian masalah, ya, proses penyelesaian masalah. Di antaranya yang tertuang di dalam slide ini ada Soekarno, kemudian ada Hasyim Asy'ari, ada Hamengkubuwono ke-9, Muhammad Hatta, Sudirman, Sultan Syarif, Kasim, kemudian ada Ahmad Yani, Gatot Subroto, Ismail Marzuki, Yosudarso. Ya, nanti saya akan membagi ke dalam break di dalam breakout room untuk berdiskusi. Pembagiannya seperti yang sudah kami sampaikan, yang sudah saya sampaikan, ada 6 tokoh yang didiskusikan, dan nanti saya minta untuk dibuat sebuah pelaporan singkat terkait hasil diskusinya, yang meliputi profil dari tokoh tersebut, kemudian apa yang dilakukan atau kontribusi apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut bagi proses integrasi bangsa, dan apa yang bisa dicontoh, yaitu yang paling penting. Apa yang menginspirasi kalian dari tokoh yang kalian diskusikan. Oke, saya ambil sebuah contoh singkat mengenai satu adalah Soekarno. Jadi kalian harus paham mengenai biografi dari Soekarno. Jadi Soekarno itu dilahirkan tahun 1902, di mana dia dilahirkan dari seorang keluarga yang cukup terpandang, bahwa ayahnya itu bernama Raden Sukemi Sostrodihardjo, kemudian ibunya berasal dari Bali. Ini merupakan sebuah contoh penyatuan multi etnis, ya. Jadi sudah ada unsur terbuka, tidak lagi kolot orang Jawa harus ketemu orang Jawa. Di sini cukup menjadi contoh pemikiran zaman dulu, sudah cukup terbuka, orang Jawa menikah dengan orang Bali. Insinyur Soekarno itu ibunya namanya adalah Ida Ayu Nyoman Rai, merupakan orang Bali. Maka Bali begitu spesial bagi kaum nasionalis, ya, sampai sekarang. Jadi Insinyur Soekarno itu karena dia cukup terpandang, dia mengenyam pendidikannya di ELS, kemudian HBS, bahkan bisa menembus di ITB, ya. Zaman dulu namanya adalah Teknis Hochschule T Bandung, atau istilahnya, ya, kalau sekarang adalah ITB, ya. Dia lulus sebagai insinyur, dan insinyur adalah insinyur teknik sipil, tidak main-main. Dan hanya ada 16 tokoh yang lulus dari ITB angkatan ke-6 pada waktu itu. Ada dari 16 itu hanya ada 3 yang beretnis Jawa, ya. Jadi sungguh spesial Soekarno itu. Jadi Soekarno itu uniknya dulu namanya bukan Soekarno. Jadi orang Jawa itu kalau sering sakit, maka namanya diubah menjadi nama baru, ya.
Soekarno itu justru nama kecilnya adalah Kusno, itu sama dengan kepala sekolah kita. Nama kecilnya Soekarno itu adalah Kusno. Karena sering sakit umur 6 tahun diubahlah menjadi Soekarno. Su itu bagi orang Jawa itu adalah artinya adalah baik, ya. Su itu berarti kalau ada namanya Su apa Sudarti atau Sukiman tuh Su itu adalah di dalam arti atau makna Jawa adalah baik. Karno itu adalah nama dari panglima perangnya Pandawa yang gagah berani. Nah, Soekarno itu selain dia itu sukses di dalam prestasi akademiknya, ini perlu dicontoh anak-anakku sekalian. Saya masih melihat pada masa pandemi mereka masih yang ogah-ogahan untuk PJJ mengerjakan tugas dan terkendala nilai. Ya, contohlah Soekarno dengan keterbatasan waktu, jarak. Beliau dilahirkan di Surabaya, namun beliau sekolahnya ada di Mojokerto, di Blitar, kemudian pindah-pindah bahkan ke Jakarta, bahkan ke Bandung, ya, bahkan ke Bandung, dan bisa dengan sukses meluluskan dan menjadi berpredikatnya insinyur atau sekarang ya sarjana teknik, ya. Bayangkan di tahun 1924 beliau sudah lulus sebagai insinyur dan karyanya luar biasa, ya. Kalau kalian melihat Monas itu adalah bagian dari karyanya, desain arsitekturnya dari Insinyur Soekarno. Kalau kalian lihat Istiqlal, ya, itu salah satu orang yang berperan di dalam pendesainannya, ya, walaupun tertulis di dalam Wikipedia itu Fredrik Silaban, tetapi Fredrik Silaban itu memiliki perusahaan konsultan arsitek yang di dalamnya ada timnya Soekarno. Kalau kalian lihat Tugu Selamat Datang, kalau kalian lihat Hotel Indonesia, kalau kalian lihat Sarinah, ya, banyak sekali yang diciptakan oleh Soekarno terkait kompetensi teknisnya, terkait pendidikannya. Jadi itu menjadi sebuah inspirasi. Perjuangannya terhadap Indonesia dari unsur organisasi kita acungi jempol. Beliau sejak awal sudah berguru dengan tokoh namanya Hos Cokro Aminoto. Hos Cokro Aminoto itu adalah tokoh dari Syarikat Islam yang sangat terpandang pada waktu itu. Bahkan karena kecintaannya terhadap Hos Cokro Aminoto, ya, dan Hos Cokro Aminoto juga cinta terhadap muridnya, dikasih anaknya Hos Cokro Aminoto, namanya adalah Utari Hos Cokro Aminoto yang menjadi istri pertama. Ya, ini yang jangan menjadi contoh. Ya, kenapa jangan menjadi contoh? Karena Soekarno itu istilahnya bagi sebagian orang itu Don Juan. Ya, dia menikah sebanyak 9 kali dan memiliki 9 istri. Nah, itu yang jangan ditiru, ya, karena beda karismanya, beda, ya, karismanya seorang presiden yang zaman saya itu beda dan memang ada kemampuan, ya. Dari situ kemudian merintis karir politiknya, mulai ke Syarikat Islam, kemudian jadi teman-temannya, murid-muridnya Hos Cokro Aminoto itu orang-orang komunis, ya, yang seperti Alimin, Darsono, kemudian Semaun, itu dulu adalah murid-muridnya Hos Cokro Aminoto sebelum Syarikat Islam pecah menjadi 2, yaitu merah dan putih. Nanti kita akan bahas setelahnya. Itu kemudian beliau merintis ke suatu paham yang lebih nasionalis dan mendirikan, ikut di dalam organisasi Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu kemudian menjelma menjadi Jong Java yang ikut serta di dalam Sumpah Pemuda. Kemudian beliau juga seorang kolumnis, ya, Suara India di salah satu terbitan surat kabar miliknya Hos Cokro Aminoto, dan banyak sekali peran beliau mulai dari Jawa Hokokai, kemudian menjadi salah satu anggota PPKI, kemudian perancang dasar negara, ya, perancang Pancasila. Kalian tahu pada tanggal 1 Juni diperingati hari
lahirnya Pancasila, dan salah satu perumus dan yang mencetuskan nama Pancasila adalah Soekarno. Namun ya karena pada akhirnya setelah terjadi pergolakan politik, adanya G30 SPKI, dan kemudian muncullah Super Semar dengan memberikan mandat untuk menyelesaikan masalah PKI kepada Soeharto, dan LPJ-nya Soekarno sebagai presiden ditolak oleh MPRS, maka dilengserkanlah Soekarno, dan Soekarno justru pada masa akhir tuanya dia hidup di dalam tahanan rumah karena secara politis sudah ada gerakan desoekarnoisasi oleh Orde Baru. Ya, itu adalah sebuah sekelumit sesuatu hal ya yang mungkin bisa diambil sisi baiknya dari peran tokoh di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Yang paling penting para siswa adalah bagaimana cara kita mengambil nilai positif dan bisa menciptakan inspirasi bagi hidup kita. Ya, contohnya yang kita ambil adalah satu dari sisi pendidikan, suksesnya Soekarno untuk merintis pendidikan akademisnya. Dia memiliki kompetensi akademis, dia memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, di tengah kehidupan akademisnya, dia juga masih aktif di dalam organisasi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dia memiliki karya yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain. Dan yang terlebih penting, dia termasuk adalah founding father atau sebagai pendiri bangsa yang turut serta di dalam proses perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tadi jangan ditiru adalah istrinya yang 9. Ya, jadi istrinya itu ada 9. Yang pertama adalah Untari, yang kedua itu Ingrid, ya Ingrid. Yang ketiga itu Fatmawati. Jadi Fatmawati, Bu Fatmawati itu istri ketiga. Bu Fatmawati itu punya 5 anak. Ya, 5 anak itu yang pertama adalah Guruh, kedua adalah Megawati yang menjadi presiden Republik Indonesia. Kemudian ada Fatmawati, ada Sukmawati, dan yang terakhir adalah Guntur. Ya, yang kemarin meninggal itu adalah Sukmawati. Ya, itu adiknya Megawati. Kemudian yang keempat istrinya itu ada Hartini. Kemudian ada yang kelima ada Ratna Sari Dewi, itu orang Jepang. Ya, orang Jepang, dia pada waktu ke Jepang kunjungan, kemudian jatuh cinta dengan orang Jepang. Ratna Sari Dewi seorang reporter dan kemudian menikah, memiliki 1 orang anak. Kemudian ada Haryati, yang keenam ada Kartini Manopo, ya, jangan dihubungkan dengan Amanda Manopo, ya. Kartini Manopo itu adalah orang Minahasa. Kemudian Yurike Sanger, namanya Yurike Sanger, dan yang ketiga adalah Heldi Jafar. Heldi Jafar itu umurnya masih 19, pada waktu itu Soekarno sudah umur 60-an, ya, 60-an. Itu sebuah penjelasan mengenai salah satu tokoh. Nah, kemarin tadi kita kan sudah membagi ke dalam ke dalam kelompok-kelompok, ya, ke dalam kelompok-kelompok yang sudah kita sepakati dan sudah saya share di grup. Silahkan kalian diskusikan yang mengenai profilnya. Nanti kita akan bagi ke dalam breakout room, ya. Silahkan pilih sesuai dengan kelompok yang sudah. Yang pertama adalah kelompok Hatta, yaitu nanti ketuanya adalah Karisa. Yang kedua adalah Sudirman, itu ketuanya adalah Nabila. Kemudian Hamengkubuwono ke-9 Puan. Kemudian Gatot Subroto itu Handika. Ahmad Yani itu Navarro. Kemudian Hasyim Asyari itu Marcelino. Waktu kalian 5-7 menit, kalian cari profil dari tokoh tersebut. Yang kedua, kontribusi mereka terhadap bangsa dan negara, apa saja kontribusi mereka. Yang ketiga adalah hal inspiratif dari sosok tokoh tersebut. Ya, oke, kalian bisa memilih. Tetapi kalau sudah dalamnya sudah ada 6 orang atau 7 orang, silahkan keluar untuk memilih tokoh yang lain. Baik, saya bagi kita
setting ke breakout room ya. Silahkan dipilih. Oke. Sudah muncul? Oke. Silahkan milih. Ya, sudah join. Oke, Karisa. Hatta sudah 3, Hatta sudah 4. Hatta sudah 4. Oke, Hatta sudah 5. Hatta sudah 6. Hatta sudah 6. Mohon untuk Hatta sudah jangan ada yang gabung lagi. Kemudian Gatot Subroto 5. Ahmad Yani, oke 5. Kemudian Andreas Ivan, Erika, Debi, Hafid masih belum. Selamat datang Bu Ani Prabandari. Ramadan Putra masih belum. Ya, terima kasih Pak. Saya sudah dari tadi kok. Bu. Adinda Ratna Dewi belum join, silahkan join. Silahkan didiskusikan terkait tema sesuai dengan tokoh yang dibagi. Saya sudah join, Pak. Ya, silahkan. Ya, oke. Kurang Ramadan? Bentar Pak, lagi nyari Pak. Bentar Pak. Ya, silahkan join ke breakout. Ya, breakout. Waktu diskusi adalah 5 menit. Aku bingung ya. Adinda belum, Adinda? Ya, gimana Karisa? Iya, Pak. Pertama, akan dijelaskan mengenai profil dari Muhammad Hatta oleh Bintang dan Gebi. Ya, nanti di setelah selesai. Ya, sama-sama. Oke ya. Oke, tahan dulu. Adinda Ratna mungkin disambi. Erika, silahkan join Erika ke breakout room. Ya, saat ini ada kelompok Hatta 7, kemudian Sudirman, ada Nabila, belum ada Caroline, ada 3, Gatot Subroto. Di Sudirman itu hanya ada 1 Pak, tapi belum saya tak panggil dia tidak keluar. Cuma Nabila, hanya Nabila yang ada di sana tadi saya masuk sana. Ye, Bu. Ini mungkin tidak merata anunya, karena tadi sudah ada warning untuk jangan sampai 7. Halo Nabila. Nabila pantau? Halo, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti laporan sendiri nggak apa-apa. Oh, ya. Siap.
Halo, ini kebanyakan coba salah satu ada yang keluar. Tessa keluar ke Nabila, ke Sudirman. Tessa ditemani, nggak ada temennya. Halo Tessa. Bukannya 7 orang ya Pak? Iya, tapi Nabila nggak ada temennya. Ditemani. Yang lain aja, Pak. Yang lain kan masih banyak Pak. Nah, ini yang paling banyak. Enggak, Pak, dikit. Dikit Pak. Yusuf aja, Yusuf ditemani Sob. Temani Sob, Nabila Sob. Yusuf ditemani Nabila. Silakan keluar dulu. Yusuf keluar. Halo Yusuf, pantau. Iya Pak, ini Pak. Ya, silakan keluar dari ini, kemudian masuk ke Sudirman, Yusuf. Oke, Yusuf, makasih. Siap. Kemudian, yes. Mbok sebutke sing kiwe, Dit. Wah? Mbok sebutke. Sing mbok kei kan kuwi ana perane to kuwi. Jupuk to. Lho sing pas jendral latar belakang itu lho. Halo Azura. Azura masuk, Azura keluar untuk masuk ke kelompok gila dan enggak kebanyakan. Ditemenin. Halo Azura Karisa, pantau. Ya, Azura keluar dari kelompok ini biar merata karena kelompoknya Nabila cuma ada 2 orang. Ke Sudirman. Yang lain lanjutkan nggak apa-apa Andika, lanjutkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Dit. Apa? Kok kowe maca sing nggonanmu kuwi ya, sing mbok kei kuwi ya. Sing di Disingkat wae to sing nggone Adi to. Sulawesi Utara. Ora sing Mas. Profil sapa mu? Septia. Kowe ya. Aku. Lah, mbok tambahono sing iki. Sing ngene Adi terus sing tak kei lho. Hah? Sing iki lho. Leboke PPT to, Min. Maksudnya kok tinggal di sini. Bar Pak di-on-kan loh, Pak. Pak, gak ada suaranya, Pak. Pak, suaranya nggak keluar, Pak. Oh iya, iya. Pak, masih di Oke, ya. Tadi saya sudah ngintip dari berbagai macam kelompok dan kayaknya kelompoknya Handika itu yang paling siap dan sudah disampaikan tadi. Salah satu tidak apa-apa, silahkan dipresentasikan hasil diskusi, hasil penelusuran terkait profil tokoh, peran, kemudian kontribusi tokoh. Bisa di-share screen Handika untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Handika. Ya, Pak. Silahkan di-share screen kalau membutuhkan share screen. Nah. Oke, disingkat saja ya. Kita dari kelompok Handika Gatot Subroto, isinya ada saya, Aditya, Gracela, Septia, Asmi, sama Altaf. Tadi Azura pindah ke kelompoknya Nabila. Yeah. Kemudian ini adalah gambar tokoh Gatot Subroto. Dan profil singkat Gatot Subroto akan dibacain sama Gracela. Oke, silakan kolaborasi. Jenderal TNI Gatot Subroto lahir di Sumpluh, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 10 Oktober 1907 dan beliau meninggal di Jakarta pada tanggal 11 Juni 1962 pada umur 54 tahun. Beliau adalah tokoh perjuangan militer Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan juga pahlawan nasional Indonesia.
Ia dimakamkan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Jenderal Gatot Subroto merupakan tokoh perjuangan militer Indonesia dan juga pahlawan nasional Indonesia. Gatot pernah mengikuti pendidikan pembela tanah air atau PETA, organisasi militer milik Jepang. Ia juga pernah menjadi anggota Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan peran Gatot Subroto dalam perjuangan mau disampaikan sama Aditya Chandra, Pak. Ya, silakan Aditya. Ya, Pak. Peranan Gatot Subroto dalam perjuangan yaitu Gatot Subroto adalah gubernur militer Jawa Tengah yang membantu TRI dalam melawan Nika, Sekutu dan Belanda pada lawan Ambarawa, serangan umum 1 Maret, dan serangan umum Surakarta. Ia berhasil melumpuhkan pemberontakan pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta, PRRI atau Permesta, yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Kemudian sisi positif yang perlu dicontoh dari Gatot Subroto akan dibaca sama Septia Adwiaryani. Silakan Septia. Jadi sisi positif yang perlu dicontoh itu ada sikap pantang menyerah Gatot Subroto dalam mempertahankan daerah Indonesia. 2, sikap pantang mati beliau untuk negara Indonesia. 3, saling tolong menolong. 4, membela kaum yang tertindas. Dan terakhir disiplin dan berani dalam mengambil keputusan. Ya. Oke, terima kasih dari kelompoknya Gatot Subroto. Masing-masing mengenai tagihan hasil diskusi tetap dimasukkan ke dalam evaluasi LMS di Sisdikdaya di akun masing-masing. Berikutnya, terima kasih bisa di stop screen-nya agar waktunya cukup. Silahkan kelompoknya Karisa, silahkan untuk bisa dilanjutkan presentasi di share screen apabila membutuhkan share screen. Silahkan, monggo. Baik Pak, Pak kalau nggak usah share screen nggak apa-apa? Boleh, videonya di-on-kan. Videonya di-on-kan biar terlihat. Baik, dari kelompok Hatta yang terdiri dari saya, Karisa. Videonya nggak kelihatan ya? Iya Pak, bentar. Oh iya, dah. Baik, dari kelompok Hatta, saya Karisa. Muka yang biar kelihatan. Ya, nanti kolaborasi atau sendiri? Kolaborasi. Ya, silahkan diatur. Ya. Baik, dari kelompok Hatta yang terdiri dari saya Karisa Fika Alivia, yang kedua ada Muhammad Fadil Ansori, ketiga Tesalonika, yang keempat Bintang Arti Mailani, yang keenam ada Debbie Nurindah, dan yang ketujuh ada Prabu Galuh. Yang pertama-tama akan dijelaskan mengenai profil dari Muhammad Hatta yang akan dijelaskan oleh Gaby dan Bintang. Oke, silahkan. Silahkan Gaby atau Bintang. Iya Pak, sebentar. Oke. Hatta adalah negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Kelahiran Hatta adalah 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi. Meninggal pada tanggal 14 Maret 1980. Pasangan dari Hatta adalah Siti Ramniati Hatta. Anak Hatta adalah Halida Hatta, Mutia Hatta, Gemala Hatta. Jabatan sebelumnya Minister of Foreign Affairs of Indonesia. Ya, lanjut. Gaby. Silahkan Gaby. Dr. DRS Muhammad Hatta adalah negarawan dan ekonomi Indonesia yang menjabat menjadi wakil Indonesia pertama.
Ia bersama Soekarno memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamasikannya pada 17 Agustus 1945. Ini kontribusinya, Ia pernah sebentar, menjabat kontribusi sama nilai sisi positif atau inspirasi yang menyampaikan siapa nanti? Ada? Sudah dipilah atau belum? Jadi jangan semuanya terkait profil semua, tetapi dipilah. Sudah, Pak. Oke. Oh, Tessa. Saya yang sisi positif sama Prabu, Pak. Oh, siap-siap. Ya, silahkan lanjut. Gaby. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Pada 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Oke. Cukup, silahkan Tessa. Saya, Pak. Ya. Oh, Karissa. Saya lanjutkan peran tokoh Muhammad Hatta dalam perjuangannya. Muhammad Hatta memiliki peranan besar dalam persiapan kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo. Peran Muhammad Hatta sejarah perjuangan bangsa. Peran beliau dalam perjuangan negeri ini sehingga ia disebut sebagai salah seorang the founding fathers of Indonesia. Berbagai tulisan dan kisah perjuangan Muhammad Hatta telah ditulis dan dibukukan, mulai dari masa kecil, remaja, dewasa, dan perjuangan beliau untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Sangat besar jasa beliau yang telah diperjuangkan demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ide-ide dan pemikirannya yang gemilang banyak berkontribusi pada NKRI, sehingga kita dapat menjadi bangsa yang besar seperti saat ini. Oke. Lanjut, silakan. Tessa. Ia juga melakukan. Saya Pak, Muhammad Fadil Pak. Ya. Peranan DRS Hatta, ia juga melakukan pembentukan Perhimpunan Indonesia. Ia menjadi seorang pemimpin dari Putra, yaitu Pusat Tenaga Rakyat, dan menjadi anggota Panitia 9 yang dimana melakukan perumusan terhadap Piagam Jakarta. Kemudian ia juga mendampingi Insinyur Soekarno pada waktu pembacaan teks proklamasi dan ikut menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, saya skip dulu. Terkait profil itu yang diambil profil singkat yang penting dulu ya. Sekarang kita menuju ke sub bagian apa tuh kontribusi dan inspirasi di dalam sosok Muhammad Hatta. Ya, nanti untuk kelompok yang lain terkait profilnya jangan terlalu panjang saja, ya singkat. Ya, silakan dilanjutkan Tessa dan Prabu. Sisi positif yang perlu kita contoh dan menginspirasi itu ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Bung Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Pro patria dan primus patrialis. Artinya Bung Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendikul karena dianggap membangkang terhadap pemerintah kolonial. Meski demikian, Bung Hatta tidak gentar. Bahkan Bung Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Bung Hatta menempati janjinya. Beliau menikah pada 18 November 1945. Oke, saya cukupkan yang terkait Bung ya nanti untuk tambahan bisa dituangkan ke dalam LMS ya, di dalam LMS. Kita beri kesempatan ke kelompok yang lain. Silahkan kelompok berikutnya bisa mengajukan diri. Siapa dulu? Kelompoknya Marcelino atau Navarro atau kelompoknya Puan, Cinta Puan, Nabila? Silahkan. Puan dulu ya, Cinta Puan, silahkan. Iya, Pak. Ya. Kelompok saya cuma 3, Pak. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Yang kelompok saya, anggotanya saya Cinta Dina Puan, Laura, sama Caroline. Oke, silahkan dibagi kontribusinya di dalam presentasi soal Mangkubuwono ke-9. Ya. Saya yang membacakan profil Sultan Hamengkubuwono ke-9, Caroline yang kontribusinya
Yang Ya. Laura di posisi 2. Oke, silakan. Sultan Hamengkubuwono lahir di Yogyakarta dengan nama Gusti Raden Mas Dorojatun. Putra Sultan Hamengkubuwono IX adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono ke-8 dan permaisuri Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom Hamengkunegara. Di umur 4 tahun, Hamengkubuwono IX tinggal pisah di keluarganya. Beliau memperoleh pendidikan di Europe Lageres School di Yogyakarta. Ya, ELS. Pada tahun 1925, ia melanjutkan pendidikannya di Hogere Burger School di Semarang dan Ya, itu artinya di mana coba? apa Pak? HBS di Semarang itu di mana berarti? Di SMA 1. Pak. Ya, kalau tidak di SMA 3 kan dulu namanya HBS-nya masih jadi 1. Kalau di SMA 3 ya SMA 1 kan sama-sama HBS gitu. Jadi itu menjadi sebuah pengetahuan bagi kita. Ya. Ternyata Hamengkubuwono itu dulu lulusan HBS Semarang. Gitu. Ya lanjut. Dan Hogere Burger School T Bandung. Pada tahun 1930-an dia berkuliah di Rijksuniversiteit, sekarang dinamakan sebagai Universiteit Leiden di Belanda. Yeah. Hamengkubuwono IX dinobatkan sebagai Sultan Yogyakarta pada tanggal 18 Maret tahun 1940 dengan gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 Yogyakarta Tiningrat. Oke, saya putus karena waktunya terbatas ke hal-hal atau kontribusi terhadap bangsa yang telah dilakukan oleh Hamengkubuwono ke-9. Silahkan dilanjut Laura atau mungkin Caroline ya, silahkan. Caroline, Pak. Silahkan Caroline. Kontribusi Sultan Hamengkubuwono yaitu Sultan Hamengkubuwono IX sangat berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, mulai dari pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pembentukan pemerintah Republik Indonesia, masa agresi militer Belanda 1 maupun 2, sampai pada saat penyerangan dan pengakuan resmi kedaulatan Indonesia oleh Kerajaan Belanda. Selain itu juga, ia mengikuti serangan umum 1 Maret. Oke, jangan dilupakan ya, bahwa beliau mendonasikan seluruh harta dan kekayaan keraton untuk kepentingan kemerdekaan, dan kontribusi di dalam menyelamatkan tokoh dari agresi militer Belanda II itu juga cukup vital. Berikutnya hal-hal yang inspiratif dari beliau. Silahkan Laura. Hal-hal yang inspiratif dari beliau Hamengkubuwono ke-9 yang pertama itu karakter pemimpin yang baik untuk memimpin suatu organisasi yang besar. Contohnya dia bisa memimpin organisasi pramuka, sehingga dia dinobatkan sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Yang kedua itu kita bisa lihat dari kerjanya sebagai menteri yang dipakai dari kabinet Natsir hingga Belanda, lalu juga hingga menjadi wakil presiden dari Presiden Soeharto, yaitu ada toleransi, mudah menyerah, disiplin, dan kerja keras, juga sebagai PNS pertama di Indonesia. Luar biasa. Terkait sama pendidikan, apa inspirasinya? Tadi disebutkan bahwa dia memiliki track record sekolah di Teknik Horgespur T Bandung, itu artinya dia memiliki gelar sarjana teknik, kemudian Restat itu sarjana hukumnya di Leiden. Itu merupakan satu hal inspiratif. Ya, jangan sampai kalah di masa modern ya dengan sosok Hamengkubuwono. Oke, terima kasih para siswa untuk 3 kelompok, tidak usah gelo ya. Saya sudah membuat evaluasi di LMS terkait hasil diskusinya, hasil diskusi dari para siswa. Silahkan nanti dituangkan hasil diskusinya di evaluasi hasil diskusi Zoom meeting. Jadi hasil diskusi itu menjadi tugas individu semua.
mari kita simpulkan dari tokoh-tokoh yang disampaikan oleh para siswa itu ternyata tokoh-tokoh memiliki sebuah semangat nasionalis yang patut dicontoh dengan tanpa perhitungan mengorbankan harta benda dan nyawa serta keringat demi memperjuangkan kemerdekaan dan integrasi bangsa. Banyak hal-hal yang inspirasi mulai dari sisi pendidikan, karya dari beliau, kemudian dedikasi terhadap bangsa dan masyarakat menjadi salah satu pemicu kita sebagai generasi muda untuk menteladani dan harus lebih baik. Jangan sampai ada siswa yang malas untuk belajar karena egonya terlalu tinggi, mengedepankan mainnya, mengedepankan kepentingan yang tidak penting. Dan mari kita sadar di masa pandemi ini ada sesuatu yang beda dan harus kita perjuangkan lebih baik. Demikian para siswa, waktu sudah menunjukkan jam 10.45 dan waktunya berganti pelajaran. Saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya bagi para siswa yang telah hadir dan berdiskusi dengan baik. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan rasa syukur mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, saya tutup dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.